Baik. Nah, hari ini kita akan memasuki ke pertemuan yang kedua ya, di mana hari ini nanti kita akan membahas dua topik yang cukup penting gitu ya dalam proses pembelajaran bahasa, yaitu adalah terkait dengan hakikat bahasa dan juga hakikat pembelajaran bahasa ya. Nah, kenapa kita harus belajar dua hal ini gitu ya? Karena memang kita sebagai seorang guru sekolah dasar gitu ya, kita harus mengetahui dasar-dasar dari kenapa sih kita harus belajarkan bahasa kepada siswa-siswi kita gitu ya. Karena apa? Bahasa itu adalah suatu hal yang cukup penting ya dalam proses perkuliahan atau pembelajaran atau kehidupan kita seperti itu. Nah, maka ini nanti teman-teman sebagai seorang calon guru ya, ini kan sebuah hal yang memang harus dikuasai ya, agar nanti teman-teman semua menguasai dari berbagai aspek ya, berkaitan dengan penguasaan kebahasaan gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, hari ini Pak Arif juga akan membuat sebuah desain baru ya dari proses pembelajaran ini. Jadi teman-teman semua nanti hari ini nanti Pak Arif akan fokus pada proses menjelaskan ya. Dan teman-teman semua nanti silahkan menyiapkan catatan yang nanti bisa digunakan sebagai apa ya, laporan begitu ya. Jadi teman-teman saat ini silahkan disiapkan kertas ya dalam bentuk apapun, boleh buku atau apapun yang nanti dari catatan itu nanti akan Pak Arif minta begitu ya, parafrasenya. Jadi bukan bukan utuh dari apa yang Pak Arif omongkan kemudian ditulis secara utuh, bukan ya. Tetapi Pak Arif meminta teman-teman semua memparafrase dari apa yang sudah Pak Arif jelaskan gitu ya. Nanti bagian demi bagian akan coba Pak Arif jelaskan begitu. Nah, teman-teman silahkan nanti menulis di catatannya masing-masing begitu ya. Nah, di mana itu nanti hasil catatan itu nanti akan Pak Arif minta untuk diunggah ya di laman Moka yang sudah Pak Arif sediakan nanti. Nah, kemudian itu sebagai salah satu bentuk tugas terstrukturnya ya. Jadi kita belajar untuk memahami ketika Pak Arif menjelaskan itu nanti teman-teman kira-kira pahamnya seperti apa ya. Nah, itu nanti maka teman-teman silahkan fokus mendengarkan ya, dan nanti silahkan catat bagian-bagian yang memang perlu untuk dicatat seperti itu. Dan yang kedua, nanti pengumpulannya dalam bentuk PDF. Jadi teman-teman nanti akan ada spare waktu yang bisa digunakan ya untuk scanning atau men-scan ya catatan yang sudah teman-teman semua buat gitu ya. Dan maksimal ukurannya adalah 2 MB ya. Maksimal ukurannya 2 MB. Nah, itu petunjuk pertama Pak Arif ya. Silahkan nanti teman-teman yang lain pastikan yang pertama ya, siapkan untuk catatannya. Yang kedua, kalian pastikan sudah presensi di Moka ya. Itu dua hal yang perlu diperhatikan. Nah, teman-teman semua, mari kita awali perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, teman-teman semua, hari ini ya, sebelum Pak Arif mulai perkuliahannya, hari ini kita kehadiran tamu spesial ya. Tamu spesialnya siapa dan dari mana ya, sesuai dengan yang sudah Pak Arif sampaikan kemarin, bahwa selama perkuliahan kita nanti, selama 1 semester ini, insya Allah kita akan belajar bersama dengan salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta ya, mahasiswa pasca sarjana yang namanya adalah Mbak Sri Susanti ya. Nah, ini beliaunya sudah bergabung bersama kita ya. Nah, ini saya pin saja ya, Mbak Sri Susanti. Nah, ini adalah salah satu mahasiswa S2 di UNY ya, jurusan pendidikan dasar gitu. Nah, ini Mbak Sri Susanti nanti juga akan membawakan beberapa materi ya. Nah, namun untuk hari ini nanti Mbak Sri Susanti akan fokus untuk melihat perform kita terlebih dahulu begitu ya, terkait dengan proses pembelajaran. Nah, untuk berikutnya nanti kurang lebih sebanyak 6 kali ya, 6 kali pertemuan nanti
Mbak Sri Susanti akan apa menjadi bagian dari proses perkuliahan kita ini, begitu. Nah, mungkin sebelum Pak Arif lanjutkan untuk ke materi, alangkah baiknya kita bisa mengenal terlebih dahulu ya, Mbak Sri Susanti yang panggilannya adalah biasa dipanggil oleh Mbak Susan begitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman ketemu atau mungkin mau berkomunikasi dengan eh, manggilnya mungkin Bu Susan ya. Ini maaf Mbak Susan ya. Jadi kalau di sini panggilannya tetap harus Pak sama Bu ya. Nah, maka nanti manggilnya bisa dipanggil dengan panggilan Bu Susan begitu ya. Nah, ini sudah nama sapaan biar nanti tidak tertukar-tukar. Nah, mungkin alangkah lebih baiknya ini Mbak Susan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, sambil belajar berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswi yang ada di PGSD Unima. Oke, silahkan Mbak Susan. Terima kasih Silahkan Mbak Bapak Susan. atas Ya, waktunya. oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sri Susanti dan biasa dipanggil Susan. Saya dari Universitas Negeri Yogyakarta, asal saya dari Cirebon. Barangkali ada yang dari Cirebon, boleh nanti ketemu di Cirebon. Untuk sekarang saya menetap di Jogja, barangkali nanti ada yang ketemu nanti di Jogja, kita bisa sharing bareng atau main bareng, ngobrol, dan minta kerjasamanya untuk teman-teman semuanya dan Bapak juga, karena saya baru jadi mungkin agak kaku nantinya. Baik, terima kasih Bapak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Susan. Nah, ini jadi Mbak Susan ini jauh-jauh ya dari Bogor begitu ya, dari Bogor belajar ke Jogja begitu ya, untuk bisa apa Maaf menimba Bapak dari ilmu. Cirebon. Oh, dari Cirebon ya, mohon maaf. Keliru Bogor terus ya nih Mbak ya. Nah, ini Mbak Susan dari Cirebon ya, Cirebon jauh-jauh ya. Dan dulu pernah bersekolah juga di mana Mbak, S1-nya UPI ya? Iya Bener ya, Bapak, dari saya di. nah ini S1-nya dari UPI. Jadi mungkin ya teman-teman yang mau sharing, mau apa, diskusi lebih lanjut ya, perbandingan antara gimana sih kalau PGSD-nya di UPI dengan PGSD-nya di Unima itu apa sih yang belum pernah kita pelajari, apa sih yang perlu kita perdalam lagi. Nah, itu mungkin nanti teman-teman juga bisa sharing-sharing dengan Mbak Susan ya, atau Bu Susan ya. Nah, ini nanti mungkin Bu Susan bisa share nomornya ya di kolom chat, sehingga nanti teman-teman kalau mungkin membutuhkan komunikasi ya, atau mungkin pengen sharing-sharing, mungkin bisa via WhatsApp begitu ya, gitu. Nggih, begitu nggih. Nanti Mbak untuk dengan Mbak Susannya bisa kenalan lebih lanjut ya teman-teman semua, nanti sambil jalan saja. Dan ini nanti apa, Mbak Susan akan bersama dengan kita kurang lebih selama 1 semester ke depan. Begitu nggih. Kurang lebih untuk beberapa pembelajaran. Nah, teman-teman semua, jadi memang kalau untuk tingkatan S2 itu ya, kita memang PPL-nya ya. Jadi Mbak Susan ini di sini itu dalam rangka kegiatan PPL begitu ya. Nah, maka ini yang dihadapi langsung adalah teman-teman mahasiswa, karena memang proyeksinya kelak ya, itu diproyeksikan untuk bisa menjadi tenaga apa ya, sebagai salah satu keahliannya adalah di bidang pengajaran di untuk menjadi dosen seperti itu. Nah, ini mungkin juga bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk bisa apa ya, melanjutkan begitu ya, karena memang banyak sekali peluang. Kayak kemarin kita ada Pak Kun dan juga Bu Puji itu ya, itu alumni dari UNY juga, yang mana pengalamannya terkait dengan beasiswa juga sangat luar biasa begitu. Nah,
Baiklah teman-teman semua, mungkin langsung saja ya. Hari ini kita akan membahas dua topik penting ya, yaitu adalah terkait dengan hakikat bahasa dan juga hakikat pembelajaran bahasa ya. Jadi ini dari istilahnya saja sudah kita semua sudah tahu ya bahwa dua hal ini adalah dua hal yang berbeda gitu ya. Karena hakikat bahasa otomatis adalah berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebahasaannya itu sendiri, ya. Tetapi kalau hakikat pembelajaran bahasa itu adalah hakikat berkaitan dengan proses ya atau kegiatan belajar mengajar ya. Kalau dulu istilahnya adalah belajar mengajar, tetapi saat ini sudah berubah menjadi hakikat pembelajaran. Ya. Jadi bukan belajar mengajar, karena kalau belajar mengajar itu gurunya mengajar ya, siswanya belajar gitu ya. Nah, seakan-akan yang butuh adalah hanya siswanya saja. Ya, maka konsepnya diubah menjadi pembelajaran, di mana guru juga belajar ya, siswa juga belajar gitu ya. Jadi sama-sama belajar seperti itu. Nah, teman-teman semua berkaitan dengan hal tersebut begitu ya. Di sini Pak Arief sudah menyediakan satu materi gitu ya, tapi di sini sebenarnya PPT-nya sudah ada gitu ya. Tetapi saya ingin melihat bahwa apa sih yang akan terjadi gitu ya, dan apa sih yang akan terwujud ketika teman-teman semua itu mengandalkan indera pendengaran. Nah, ini jadi kita belajar sekaligus mempraktekkan gitu ya. Karena apa? Bahasa itu salah satu keterampilannya adalah keterampilan untuk menyimak gitu ya. Dan ini kan pagi-pagi kita sudah hujan gitu ya. Kemudian mungkin suasananya juga wah dingin-dingin, kayaknya enak buat kemulan gitu ya. Itu kemudian mendengarkan materi dari Pak Arief. Nah, ini semoga nanti teman-teman tidak hanyut dalam suasana sahdu gitu ya. Gitu. Nah, maka bismillah, semoga nanti teman-teman juga dimudahkan ya dalam memahami materi-materi ini, karena memang untuk pembelajaran bahasa ini sendiri kita memang nanti akan terbagi menjadi beberapa tahapan gitu ya, beberapa prosesnya. Nah, maka siapkan, dengarkan ya, dan juga pahami. Pak Arif akan mencoba sepelan mungkin ya, bukan sepelan itu bukan suaranya yang kecil ya, tetapi adalah mencoba bagian demi bagian coba Pak Arif bahas agar nanti teman-teman semua bisa memahami materi ini dengan lebih mudah gitu ya. Nah, teman-teman semua, di sini yang perlu teman-teman semua catat terlebih dahulu ya, bahwa dalam kegiatan ini nanti ya, teman-teman harus menguasai sebanyak kurang lebih 6 kompetensi yang harus dikuasai ya. Yang pertama adalah teman-teman harus bisa menjelaskan konsep bahasa itu sendiri ya. Itu sebuah kemampuan yang harus teman-teman kuasai. Nah, konsep apa sih yang harus nanti dipahami gitu kan. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah, yang kedua ya, teman-teman nanti harus bisa menjelaskan berkaitan dengan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi ya. Jadi fungsi bahasa itu sebenarnya banyak sekali ya, banyak sekali. Tetapi di sini kita fokuskan, kita kerucutkan ya pada fungsi bahasa sebagai alat komunikasi ya. Nah, yang ketiga ya, yang ketiga, teman-teman harus bisa mengklasifikasikan ragam bahasa Indonesia ya. Jadi ragam bahasa Indonesia. Nah, ini mulai teman-teman pasti sudah mulai membayangkan ya, ragam bahasa Indonesia itu apakah bahasa daerah, apakah bahasa-bahasa yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, ini konsepnya harus mulai ditata ya, karena beda antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Beda dengan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Nah, di sini kan yang disebut dengan ragam bahasa Indonesia. Jadi dalam bahasa Indonesia itu sendiri ya, di dalamnya memiliki banyak sekali ragam ya. Maka nanti akan kita mulai bahas satu persatu. Yang keempat ya,
teman-teman juga harus bisa menguraikan konsep belajar bahasa, ya. Karena apa? Belajar bahasa nanti akan ada istilah belajar bahasa, belajar melalui bahasa atau dengan bahasa, ya. Ada juga belajar tentang bahasa. Ya, nah itu nanti 3 istilah yang harus teman-teman semua bisa bedakan gitu ya. Kemudian yang kelima, ya, teman-teman harus bisa menjelaskan karakteristik pembelajaran bahasa. Nah, karakteristik pembelajaran bahasa ini kan kita harus tahu ya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pembelajaran? Karena karakteristik pembelajaran bahasa itu berbeda dengan pembelajaran matematika ya. Nah, nanti karakteristiknya apa saja gitu ya. Apa sih yang disebut bahwa kita itu sedang belajar bahasa itu atau sedang melaksanakan pembelajaran bahasa itu karakteristiknya apa saja? Nanti akan kita gali ya. Kemudian teman-teman semua juga harus bisa menyimpulkan ya hubungan antara hakikat bahasa dan juga hakikat bahasa, belajar bahasa dan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu beberapa hal yang nanti kami harapkan ya teman-teman semua memahami itu begitu sehingga nanti teman-teman semua kalian akan bisa menguasai konsep ini akan jauh lebih mudah gitu ya. Oke, sudah siap? Nah, oke. Nah, yang pertama ya teman-teman semua, kita tidak pernah memungkiri ya bahwa bahasa Indonesia itu peranannya sangat penting gitu ya, sangat penting dalam kehidupan kita ya. Dan kita sendiri tidak pernah dengan terlepas dari yang namanya bahasa gitu ya, terlepas dari yang namanya bahasa. Karena apa? Coba bayangkan teman-teman ketika hidup di dunia ini ya, kemudian berinteraksi dengan orang lain itu tanpa menggunakan bahasa ya, maka itu tidak akan mungkin terjadi yang namanya interaksi sekalipun bahasanya itu bukan bahasa Indonesia ya. Nah, di sini kita kan juga mengenal dengan beberapa istilah lain terkait dengan bahasa. Ada bahasa tubuh ya, ada bahasa isyarat ya, katanya juga ada bahasa cinta gitu ya. Cinta itu kan katanya punya bahasa-bahasa sendiri ya. Ada bahasa lisan, ada bahasa militer, ada bahasa pendidikan ya. Nah, itu semuanya ya, itu adalah disandingkan dengan sebuah istilah yang namanya bahasa. Jadi bahasa itu sangat kaya sekali ya. Nah, maka teman-teman kita harus mulai mengerucut begitu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bahasa dan mengapa ya kita harus bisa berbahasa dan sebagainya. Nah, maka teman-teman semua di sini ada beberapa ahli yang mencoba menjelaskan gitu ya, yang mencoba menjelaskan pengertian terkait dengan bahasa itu sendiri ya. Nah, nanti teman-teman semua coba analisis satu persatu mana yang cocok dan mana yang tidak cocok ya. Mana yang cocok dan mana yang tidak. Yang pertama ya, ini bahasa menurut Warduk ya. Tulisannya Wardauk ya. Wardhaugh ya. Ini dicetuskan oleh Warduk pada tahun 1972 ya. Jadi Warduk itu menjelaskan bahwa bahasa itu adalah sebagai sebuah simbol bunyi ya. Bahasa itu adalah sebuah simbol bunyi yang arbiter ya, yang digunakan untuk komunikasi manusia. Oke. Sudah coba dicerna ya, coba dicerna. Dari Warduk itu menjelaskannya gitu. Intinya bahasa itu adalah sebuah simbol bunyi ya. Simbol bunyi. Jadi tulisan ya dalam bahasa itu adalah bagian dari simbol bunyi. Nah, ini coba nanti teman-teman semua analisis ya. Analisis kira-kira nih ya. Kira-kira teman-teman setuju nggak dengan
dengan pernyataannya Warduk ini sendiri. Nah, kita coba dulu ya. Mungkin satu saja mahasiswa yang mau mengemukakan pendapatnya ya. Mengemukakan pendapatnya terkait dengan pendapatnya Warduk ini sendiri. Yuk, dari siapa dulu? Silahkan. Kira-kira setuju nggak dengan itu? Gitu. Dari siapa? Silahkan. Yuk. Cukup jelas ya tadi ya pendapatnya Warduk cukup jelas ya. Simbol bunyi ya. Wah, itu nggak ada yang berpendapat. Kalau menurut Warduk itu ada benernya nggak? Ada benernya ya kan? Ya. Kita sepakat gitu ya bahwa ada sebagian bahasa itu adalah simbol bunyi gitu ya. Tetapi pertanyaannya, nah ini pertanyaan kan harus kritis ya kan. Apakah ada bahasa yang tidak dibunyikan? Ya. Ya kan? Apakah semuanya harus dalam bentuk simbol? Ya kan? Kalau itu simbol bunyi, maka dia merujuk pada sebuah bisa jadi gerakan, bisa jadi tulisan. Nah, sedangkan bunyi sendiri, apakah dia bukan bahasa? Pak Arif ngomong ini bunyi nggak? Ini bunyi atau simbol bunyi? Bunyi. Nah, maka dari pendapatnya Warduk itu kira-kira kelemahannya di apa? Nah, di simbolnya, simbol bunyinya. Ya, dari Warduk bisa jadi apa? Memahami bahwa kalau dari pernyataannya itu tadi ya, tapi mungkin kita perlu membaca lebih detail dari pendapatnya Warduk karena ini hanya kutipan saja. Jadi teman-teman, kalau itu hanya sebagai simbol bunyi, nah maka bagaimana bunyinya itu sendiri? Kan gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi insya Allah tahu ya dari posisinya dari Warduk itu kita kekurangannya di bagian apa ya. Pernyataannya memang sederhana, tetapi mungkin dari bukunya itu bisa menggali lebih dalam ya. Oke, karena ini Pak Arif juga mengambilnya dari kutipan ya. Kutipan dari Solhan ya, Solhan dari mengambil pendapatnya Warduk seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ya, yang kedua itu ada bahasa menurut Webster ya, Webster New Knowledge Dictionary ya. Jadi ini kamus besar Webster ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa bahasa itu adalah sebuah alat mengkomunikasikan gagasan ya. Sebuah alat untuk mengkomunikasikan gagasan atau perasaan nih ya. Atau perasaan secara sistematis. Wah, ini penambahannya banyak. Secara sistematis. Insya Allah tahu ya teman-teman terkait dengan sistematis. Oh ya, tadi di dalam pendapatnya Warduk kan ada arbiter. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Oke. Saya ulangi ya, punyanya Webster ya. Bahasa adalah sebuah alat yang alat untuk mengkomunikasikan gagasan atau perasaan ya secara sistematis melalui penggunaan tanda, suara, gerak ya, gerak atau tanda-tanda yang disepakati yang memiliki makna yang dipahami ya. Oke. Nah, kira-kira dari pendapatnya Webster of Collegiate Dictionary ini teman-teman kira-kira sudah sepaham belum? Ini kan hampir menjawab seluruh
pertanyaan tadi ya, bahwa kalau Wardog itu menjelaskannya adalah dia terbatas atau keterbatasannya adalah kalau bunyi itu sendiri masuk bahasa atau tidak gitu kan, ya kan? Nah, kalau di Webster Dictionary dia lebih detail, ya. Bahasa itu adalah alat yang digunakan untuk mengkomunikasikan gagasan atau perasaan, ya, ya secara sistematis gitu ya, secara sistematis melalui penggunaan tanda, suara, gerak atau tanda-tanda lain, ya, atau tanda yang disepakati ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan yang memiliki makna yang dipahami. Ya. Nah, ini sudah satu paket komplit ya. Nah, di sini ada satu kata kunci yang nanti jadi PR teman-teman semua, yaitu apa? Sistematis gitu ya. Iya kan? Karena apa? Kenapa harus sistematis gitu ya? Kenapa harus sistematis? Nah, ini jadi pertanyaan juga ya. Oh ya, bahasa itu kenapa harus sistematis? Kalau nggak sistematis, nanti apa yang akan terjadi gitu kan? Nah, kita simpan dulu ya. Yang pertama PR-nya adalah arbiter, yang kedua PR-nya adalah sistematisnya itu sendiri. Gitu ya. Oke. Lanjut yang ketiga ya. Ini menurut Kencono ya. Tulisannya Ken ya. C-nya itu pakai ejaan lama, ejaan Swandi yaitu TJ ya. Kencono. Nah, ini dulu teman-teman sudah pernah belajar sejarah bahasa Indonesia ya. Nah, jadi ejaan bahasa Indonesia itu berkembang dari waktu ke waktu ya. Dimana dulu kan pernah ada ejaan kita saat ini apa teman-teman? Ejaan apa? Ejaan di yang disempurnakan ya. Nah, itu padahal itu sudah berakhir ya. Sejak tahun berapa kemarin ya? 2012 atau berapa ya itu. Jadi EYD itu sudah berakhir ya. Karena apa? Ya, itu setelah melakukan pengkajian bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna gitu ya. Tidak ada yang sempurna. Akhirnya ejaannya sekarang berubah menjadi EBI, yaitu Ejaan Bahasa Indonesia. Karena falsafahnya adalah tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, gitu ya. Jadi lebih pede dengan menggunakan ejaannya sendiri, gitu ya. Nah itu ya, jadi itu salah satu ejaan dulu pernah ada ejaan Suwandi ya. Jadi kalau teman-teman masih nulisnya gaya-gaya ya, kayak di kafe-kafe itu kan kadang masih suka ya, Suwe Cipto gitu ya, Adi Suwe Cipto ya pakainya TJ gitu ya, itu pakai ejaan lama ya. Nah untuk Kencana sendiri ya ini tahun 84 ini Kencana mengemukakan bahwa bahasa adalah lambang bunyi yang arbiter ya, hampir sama dengan si Wardog tadi ya, yang dipergunakan oleh para anggota sosial untuk berkomunikasi ya, bekerja sama dan mengidentifikasi diri ya, dan mengidentifikasi diri. Nah, teman-teman semua, ini pendapat ini ya hampir sama dengan miliknya Wardog, tetapi dia menjelaskan fungsi yang berbeda ya. Jadi dia menjelaskannya dari sisi fungsinya ya. Bahasa yang digunakan untuk gitu ya. Kalau Wardog tadi ya, kalau Wardog tadi kan dia memfokuskan pada bahasa yang digunakan untuk komunikasi manusia saja gitu ya. Nah, kalau di sini dia diperjelas ya, diuraikan kembali yaitu dipergunakan untuk oleh para anggota sosial ya. Anggota sosial itu orang yang melakukan kegiatan interaksi ya antara satu orang dengan orang yang lain, dan juga untuk bekerja sama dan mengidentifikasi diri. Nah, dari sini kita tahu bahwa oh, ini sudut pandang dari seorang Kencono seperti itu. Ya. Nah, ada lagi pendapat yang keempat gitu ya. Ini pendapat menurut Halliday dan Hasan
Ini dicetuskan pada tahun 1991. Ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa bahasa adalah salah satu dari sejumlah sistem makna, ya, sistem makna yang secara bersama-sama membentuk budaya manusia. Oke. Ya. Nah, jadi teman-teman, dari keempat istilah ini tadi ya, sebenarnya semuanya memiliki sudut pandangnya masing-masing ya. Bahkan ya, ketika kita melihat suatu objek ya, misalkan kursi ya, kursi itu saja kalau dilihat oleh seorang tukang kayu ya, dengan seorang arsitek itu sudah sudut pandangnya sudah berbeda, ya nggak? Ya, tukang kayu pasti akan mikirnya iki piye ya carane gawe piye gitu ya, gitu. Tetapi dari sudut pandang seorang arsitek, pasti yang dilihat bukan cara membuatnya, gitu ya. Tetapi dia akan melihat dari sisi estetikanya, ya. Nah, sama teman-teman dari bahasa ini tadi, keempat tokoh ini tadi, boleh teman-teman semua cari di internet, sebenarnya dia itu ahli dalam bidang apa, ya, dalam bidang apa. Nah, nanti kalian gali, kemudian kenapa dia bisa mencetuskan bahasa sebagai sebuah sistem seperti itu ya, karena mungkin dia ada yang ahli sosiologi mungkin, ada yang dia ahli mungkin terkait dengan psikologi, atau dia memang ahli terkait dengan bahasa gitu ya. Kalau dictionary kan memang dia secara fungsional memang dia membahas terkait dengan pengertian bahasa ya, kebahasaan. Makanya tadi ibaratnya paket komplitnya itu ada di Webster tadi ya, di Webster of Dictionary-nya tadi ya. Itu teman-teman bisa mendapatkan semuanya gitu ya. Nah, tetapi teman-teman dari keempat pendapat tadi kita bisa menyimpulkan bahwa dari keempatnya itu tadi membahas yang pertama adalah eh, bahasa itu memiliki sebuah sistem, ya enggak? Sistem yang pertama. Kemudian yang kedua, dia digunakan sebagai alat. Ya, benar ya. Bahasa itu digunakan untuk sebagai alat, alat komunikasi, alat mengungkapkan perasaan, alat untuk mengungkapkan apa gitu ya. Dan juga yang ketiga adalah sebagai komunikasi itu sendiri, ya. Jadi bahasa sebagai sebuah media komunikasi, gitu ya. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu agar teman-teman semua nanti mengetahui apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bahasa itu sebagai sebuah sistem, gitu ya. Nah, di sini Pak Arif akan coba share screen ya. Pak Arif akan coba share screen. Kita lihat apakah benar bahasa itu adalah sebagai sebuah sistem ya. Atau lebih apa? Atau lebih tepatnya adalah bahwa bahasa itu sistematis gitu ya. Sehingga kita bisa memahami lebih detail seperti itu. Nah, oke, Pak Arif share screen dulu. Ya. Oke, sekarang ya Pak Arif akan membuat satu kalimat ya, yang di dalamnya itu ada bagian yang hilang. Oke, ada yang bagian yang hilang.
Nah, ini agak tak besarkan aja ya. Nah, kira-kira teman-teman bisa melengkapi kalimat ini tidak? Bisa tidak? Hari ini saya titik-titik ke kampus. Titik-titik hujan. Kira-kira apa? Karena hujan. Nah, ya kan? Nah, kenapa diisi tidak dan kenapa diisi karena gitu ya? Kira-kira teman-teman pernah nggak ngopo sih kok saya tiba-tiba mengisinya itu gitu ya? Kenapa tidak diisi dengan kata yang lain gitu ya? Misalkan di situ kenapa diisi dengan kata yang pertama ya, hari ini saya. Kenapa diisi tidak gitu ya? Kenapa tidak diisi karena saja? Hari ini saya karena ke kampus tidak hujan gitu. Nah, inilah teman-teman yang disebut dengan sebuah sistem ya. Bahwa ketika ada bagian hilang seperti ini, apakah kita membutuhkan subjek, kita membutuhkan objek, atau kita membutuhkan predikat, atau dia membutuhkan conjunction ya, itu kita sudah tahu gitu ya. Sudah tahu bagian ini harusnya diisi ini. Nah, ini yang disebut sebagai sebuah sistem gitu ya. Sebagai sebuah sistem. Nah, maka teman-teman semua, ini contoh yang pertama bahwa ternyata bahasa yang biasa kita komunikasikan sehari-hari ini ternyata dia sudah melibatkan sebagai sebuah sistem gitu ya. Contoh yang kedua ya. Nah, ini adalah sebuah kalimat yang menjelaskan bahwa ada sebuah bunga yang dipetik ya pada waktu pagi hari gitu ya. Nah, ini teman-teman, kalau kita ubah susunannya menjadi nah, seperti ini. Kira-kira teman-teman bisa memaknai tidak? Kira-kira bisa memaknai bahwa ini maksudnya adalah seperti yang di atas tidak? Nah, tidak bisa ya kan? Itu bunga di hari pagi dipetik. Nah, maksudnya apa gitu kan? Nah, ini menjadi sebuah bagian bahwa ya bahasa itu memiliki sebuah sistem. Belum lagi ya, kalau dia misalkan itunya kita bolak-balik menjadi tuwi ya. Nah, ini semakin membingungkan lagi ya. Nah, gitu ya. Jadi ini akan semakin bingung lagi. Kenapa? Pembentukan sebuah kata gitu ya, sebuah kalimat itu dia harus ada sistemnya sendiri. Makanya kita ada yang namanya balai bahasa ya. Balai bahasa itu tugasnya tidak hanya berkaitan dengan melestarikan bahasa Indonesia saja ya, tetapi mereka juga memikirkan ketika nanti ada istilah baru yang harus diresap ke dalam bahasa Indonesia ya. Nah, ini teman-teman, ini hakikat dari bahasa itu sendiri ya. Jadi teman-teman kan mungkin sekarang ada bahasa-bahasa yang bahasa slang ya. Bahasa slang itu adalah bahasa slangean gitu ya, yang slow menjadi woles gitu ya,
kemudian apalagi ada yang santai menjadi santuy gitu ya. Nah, itu adalah namanya bahasa-bahasa selengean gitu ya. Nah, itu akan menjadi salah satu apa ya, Mas, distraction gitu ya. Akan menjadi salah satu perusak gitu ya. Bahasa yang sudah kita buat ya, lestarikan ya dari waktu ke waktu gitu ya. Dari waktu ke waktu. Nah, maka kelangsungan dari bahasa itu sendiri itu juga berada di tangan teman-teman semua gitu ya. Gitu. Makanya Pak Arif sering kali ya ketika mau WhatsApp mau apa, kadang Pak Arif ngecek dulu ya. Ngecek dulu ini ketika saya manggilnya misalkan Mbak Susan misalkan. Nah, ini S-nya itu harus tak kapitalkan gitu ya. Gitu. Bukan apa-apa ya sebenarnya, bukan apa-apa, tapi ketika kita terbiasa seperti itu, maka kita berada dimanapun itu juga akan belajar sesuai dengan kaidahnya. Jadi kalau nyebut orang, nama orang itu kita jadi peka, ya. Walaupun ini hal seperti ini kadang juga tidak disukai ya. Wah, jangan dengan Pak Kaye gitu ya. Pak Kaye detail banget gitu ya. Salah titik, salah koma gitu ya. Bahkan saya sendiri juga kalau WhatsApp ya, sebisa mungkin saya juga tanda baca itu jangan sampai salah ya, imbuhan dan sebagainya itu sebisa mungkin. Karena apa? Di situ ada nilai keteladanan gitu ya. Nah, teman-teman juga seperti itu ya. Ketika teman-teman besok sudah punya murid, sudah punya setiap apapun yang kalian lakukan itu akan menjadi sebuah nilai keteladanan ya. Ingat, keteladanan beda dengan contoh ya, atau mencontohkan ya. Karena apa? Kalau sekedar mencontohkan ya, itu bisa positif bisa negatif. Tapi kalau keteladanan kan nilainya pasti positif gitu ya. Nah, itu makanya teman-teman harus berhati-hati gitu ya. Nah, itu teman-teman berkaitan dengan apa ya? Sistematik ya. Jadi dia harus memiliki sebuah sistem ya. Jadi dia memang mempunyai tatanan ya, aturan gitu ya. Nah, maka inilah alasannya kenapa dulu teman-teman waktu SD, SMP, SMA gitu ya, itu belajar terkait dengan ada morfologi, ada fonologi ya, dan sebagainya itu tadi karena memang ini dalam rangka untuk melestarikan bahasa Indonesia itu sendiri ya. Termasuk dulu teman-teman semester 2 ya kalau nggak salah itu juga dapat mata kuliah bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia meneh, bahasa Indonesia meneh gitu ya. Karena apa? Ya memang itu adalah bagian dari proses yang harus dilalui untuk melestarikan bahasa itu sendiri. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah terkait dengan bahasa sebagai sebuah lambang yang arbiter gitu ya. Nah, ini arbiter ini apa ya? Sebenarnya apa sih gitu ya? Kok disebut dengan arbiter? Nah, teman-teman, arbiter itu adalah sebuah eh, kesepakatan ya, sebuah kesepakatan yang dibentuk dalam suatu kelompok bahasa itu sendiri, gitu ya. Kalau di Indonesia ya dia punya punya suatu istilah yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan karakteristik atau ciri-ciri dari objek yang diberi nama itu tadi, ya. Tapi itu menjadi kesepakatan di seluruh wilayah di mana bahasa itu sendiri atau penuturnya ya, kesepakatan antar penuturnya. Sebagai contoh ya teman-teman semua, kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia itu ada hewan ya yang berenang di air gitu ya, yang berenang air mempunyai sirip kemudian mempunyai ekor dan bisa berenang dengan baik, itu dinamakan ikan ya. Maka ikan itu sendiri, istilah ikan ya, atau kosakata ikan itu sendiri itu adalah hasil arbiter ya di penutur bahasa yang ada di Indonesia ya. Kalau di luar negeri kalian menyebutkan ikan, misalkan di Inggris misalkan kalian menyebutkan ikan nih. What is ikan gitu ya. Mereka mengenalnya bukan ikan ya, tetapi mereka mengenalnya dengan istilah fish ya. Gitu. Kalau bahasa Koreanya Pak Arif nggak tahu ya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya adalah fish ya. Jadi fish itu adalah sebuah kesepakatan yang ada di lingkungan itu ya, di kelompok itu sendiri terkait dengan pengertian ikan gitu ya. Karena apa? Kalau kita tidak membuat kesepakatan gitu ya,
membuat kesepakatan terkait dengan istilah yang arbiter itu sendiri, maka kita akan kesulitan ya. Kita akan kesulitan. Nah, sebagai contoh, ada seorang anak ya, ingin makan siang gitu ya. Dan dia pengen lauk ikan gitu ya. Maka kan dia tinggal ngomong sama ibunya, "Bu, saya mau makan ikan." Nih ya kan. Simpel ya kan, ngomongnya simpel, ikan gitu ya. Bayangkan kalau anak tersebut ya tidak mempunyai istilah atau tidak punya lambang tadi ya, ikan tadi. Dia pasti ngomongnya belibet ya. "Bu, saya mau makan dengan hewan yang suka berenang dan ada siripnya ya dan bisa dimakan," gitu ya. Repot banget ya itu. Ibunya mikirnya pasti berkali-kali, opo ibu bocah gitu ya. Jangan-jangan nanti malah diambilkan apa ya, yang lain gitu ya. Nah, maka teman-teman, dengan lambang yang arbiter itu kita lebih memudahkan, gitu ya. Lebih menyederhanakan komunikasi dalam berinteraksi gitu ya. Padahal seringkali ya kita ketika kita komunikasi gitu ya, kita seringkali misalkan ya dengan dosen gitu ya. Dosennya saking karena sudah pengalamannya banyak gitu ya. Dia menggunakan istilah-istilah baru gitu ya. Yang kita sendiri juga bingung itu sebenarnya istilah apa gitu ya. Karena apa? Yang dosen tersebut sebenarnya ingin menyederhanakan gitu ya. Ingin menyederhanakan proses berkomunikasi itu tadi. Nah, maka teman-teman semua yang mendengarkan itu harus ikut memahami istilah tersebut begitu. Ya, memahami istilah itu. Nah, maka inilah sebagai sebuah proses pendidikannya adalah bahwa teman-teman semua, oh, kemarin Pak itu mengatakan ada istilah misalkan sekarang yang baru tren ya, itu adalah MBKM. What is MBKM gitu ya? Oh, Merdeka Kampus, kampus merdeka gitu ya. Nah, itu kan maka kita harus ya. Oh, ternyata MKBM itu seperti itu gitu ya. Nah, maka kemudian ada lagi istilah-istilah yang lain. Nah, itu harus dicari gitu ya. Sehingga ketika ada orang mengkomunikasikan itu, kita jadi tahu, oh, ini maksudnya seperti itu gitu. Ya. Itu dalam rangka untuk efektivitas dan juga efisiensi dalam proses interaksi ya. Karena apa? Kalau itu dijabarkan menjadi bahasa yang mungkin yang lebih detail gitu ya, itu akan sangat panjang gitu ya. Nah, tapi teman-teman juga perlu ingat ya dua hal, bahwa kita mengenal dua istilah bahasa ya, yaitu bahasa yang baik dan bahasa yang benar. Nah, ini dan kita lebih prioritasnya adalah untuk menggunakan bahasa yang baik memang ya. Bahasa yang baik itu adalah bahasa yang mudah dipahami. Nah, akan lebih bijak ketika teman-teman semua ketika menjelaskan gitu ya. Kayak misalkan arbiter itu tadi diikuti dengan istilah pengertiannya. Nah, itu namanya mengedukasi seperti itu. Ya. Tapi kalau kalian pakai istilah asing semua, wah itu kita harus ini harus melakukan rapat dengan sistem conjunction ini, dengan sistem apa role playing ini dengan apa bingung sih ngomongnya ya kan. Nah, itu harus dijelaskan gitu ya. Opo itu ngomongnya opo istilah asing kabeh gitu ya. Nah, maka itu harus diantisipasi dengan penjelasan-penjelasan pengertian-pengertian yang membantu memahamkan lawan bicara kita. Nah, maka kita akan bisa berbahasa yang baik seperti itu ya. Nah, teman-teman semua, yang selanjutnya adalah bahwa ini tadi sudah yang kedua bahasa merupakan lambang ya. Nah, yang ketiga itu adalah bahasa itu bersifat produktif gitu ya. Bersifat produktif. Nah, jadi kenapa sih bahasa itu bersifat produktif ya? Jadi teman-teman semua, kalau teman-teman semua mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebenarnya bahasa Indonesia itu kosakatanya sangat terbatas ya. Sangat terbatas. Malah sedikit malahan ya. Tetapi ya, bahasa Indonesia itu sendiri berkembang justru karena adanya imbuhan-imbuhan ya. Kalau di dalam bahasa Inggris ya, itu kan ada verb 1, verb 2, verb 3 gitu ya.
Nah, tetapi kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal dengan istilah imbuhan, sisipan, akhiran ya, awalan dan akhiran ya. Jadi ketika kita mengenal kata cangkul ya, itu tidak hanya kata cangkul saja yang dikenal gitu ya. Kita juga bisa mengenal kata mencangkul ya. Kita bisa mengenal istilah pecangkul ya. Nah, pecangkul atau penyangkul ya. Penyangkul ya kan. Penyangkul ya. Kemudian ada istilah menyangkulkan ya. Ada istilah cangkulkan ya. Cangkulkan kan dari kalimat perintah gitu ya. Cangkulkan gitu ya. Kemudian ada istilahnya imbuhan-imbuhan yang lain ya kan. Sehingga dari satu kosakata ya, itu bisa terbentuk tadi kurang lebih ada 5 kosakata baru dengan makna yang berbeda. Nah, maka di sini teman-teman akhirnya bahasa Indonesia menjadi bahasa yang kaya gitu ya. Kalian cek tuh Kamus Besar Bahasa Indonesia daring ya. Sudah berapa juta kosakata yang ada ya. Tetapi kalian tetap terpencot dengan bahasa slengean dan juga bahasa asing, ya enggak? Kan lebih keren ya kan ngomong pakai bahasa asing. Ya, betul. Nah, betul kan? Pengakuan ini ya. Nah, itu. Jadi teman-teman kan lebih wah. eh hey guys gitu ya. Hey guys namanya. Itu makanya ya kita mulailah gitu. Tapi kalau Pak Arif sendiri ya, Pak Arif itu merasa keren kalau pakai bahasa Indonesia gitu ya. Pakai bahasa istilah-istilah baru gitu ya. Itu rasanya mantep gitu ya. Di tengah orang-orang yang sudah mulai suka pakai bahasa selengean gitu ya. Gitu. Dan kita kalau pakai bahasa Indonesia itu jauh lebih apa ya? Hati-hati gitu ya. Istilahnya juga orang biasanya sudah pernah dengar, hanya bisa apa ya? Mereka bisa memprediksi bahwa oh, kalimat ini itu artinya kayak gini loh gitu ya. Tapi kalau bahasa 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 selengean itu kan kita nggak bisa prediksi ya. Kayak Woles itu artinya apa gitu. Tak cek kamus besar bahasa Indonesia juga nggak ada gitu ya. Cek kamus di adanya kamus online ya itu ya. Kamus online apa pengertian Woles gitu ya. Oh ternyata slow yang dibalik. Aduh gitu ya. Nah dan sebagainya ya. Wah itu memang belum lagi istilah-istilah baru ya. Santai kok jadi santuy ini. Ini perubahan dalam struktur apa ini ya? Leksikal, gramatikal, fonologi atau apa ini ya? Wah, itu. Jadi perubahannya tidak beraturan ya teman-teman. Gitu. Nah makanya ya itu sebagai salah satu dua kali saja tidak apa-apa ya. Tapi jangan sampai itu muncul dalam laporan akhir kalian ya. Laporan skripsinya ada santui dulu ya mahasiswa ya. Siswa-siswi merasa santui ketika diajar oleh gitu ya guru A gitu ya. Tapi dia merasa gabut ketika wah kacau ini nanti ya kan. Skripsinya ada di skripsi ala ala ya nanti ya. Nah, baik teman-teman, itu terkait dengan apa? Terkait dengan bahasa tadi ya, bahasa bersifat produktif ya. Kemudian bahasa memiliki fungsi dan variasi. Nah, ini disebut juga tadi apa? Ragam. Ya, ragam bahasa. Teman-teman pasti, oh ini contohnya Pak Arif aja ya, Pak Arif aja. Jadi Pak Arif itu sudah pernah berada di lingkungan sosial yang berbeda-beda gitu ya. Pernah hadir di dalam satu komunitas ya, atau dia satu kelompok gitu ya, yang isinya itu petani semua gitu ya. Bingung nih ngobrolnya gitu ya. Monggo mas, apa? Nedirien gitu. Teman-teman tahu nggak istilah nedi? Tahu. Tahu ya, apa itu nedi? Makan. Apa makan ya? Makan pagi, siang, sore gitu. Apa mbak? Nah, nedirien, monggo, monggo sarapan rien. Nah, itu kadang kalau kita nggak tahan gitu ya, itu kita bisa pusing loh bener, gitu ya. Jadi istilah-istilah itu, jadi kelompok petani ini mereka punya istilah-istilah sendiri gitu ya.
dan komunikasinya cepat, bahasa isyaratnya juga main gitu ya. Sehingga Pak Arif kadang bingung gitu ya. Wah, kayak gimana ya? Ini, macam mana dan sebagainya. Wah, itu. Nah, itu karena apa? Mereka menggunakan ragam bahasa petani gitu ya. Nah, hadirlah Pak Arif ke dalam lingkungan yang dia anak-anak muda gitu ya. Nah, anak-anak muda ini tadi mungkin dia punya bahasa-bahasa tadi ya, selengean tadi ketika, "Yuk guys, makan dulu guys." Yuk, nah kalau ada juga kemarin makan itu diganti ya dengan istilah notol. "Yuk, notol sih," gitu. Kayak pitik wae saya gitu. Wah, aneh-aneh wae saya gitu. Terus ada lagi wah pokoknya aneh-aneh itu. Bahasa gaulnya itu pokoknya istilahnya dicampur-campur gitu ya. Bahasa Jawa campur bahasa Indonesia. Nah, kemudian eh, berkumpul lagi dengan orang-orang yang di lingkungan akademik ya. Nah, akademik tadi suka menggunakan istilah-istilah yang bagi dia baru gitu ya. Bagi dia baru, nah itu digunakan untuk komunikasi sehari-hari gitu ya. Nah, kita jadi juga kebingungan. Nah, maka teman-teman ragam bahasa ini tadi sebenarnya dia adalah berkaitan dengan lingkungan ya, lingkup lingkup yang ada di kelompok masyarakat itu sendiri. Ya, jadi dia punya punya apa? Istilah-istilah khusus lah ya terkait dengan bidang-bidang tersebut ya. Misalkan dalam kepolisian gitu ya. Kepolisian, kedokteran, ya, pendidikan gitu ya. Itu mereka mempunyai ragamnya masing-masing gitu ya. Nah, sebagai contoh ya, ini ada satu istilah tetapi mungkin dalam bahasa itu mempunyai makna yang berbeda. Sebagai contoh, teman-teman kan dulu pernah ya, ya kalian mendapatkan tugas untuk observasi gitu ya. Observasi di lapangan. Nah, itu kan kalian datang mencatat kondisinya seperti apa gitu ya. Kemudian hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, itu dalam istilah pendidikan. Tetapi kalau observasi dalam istilah kedokteran, dia akan mempunyai istilah yang berbeda, pemahaman yang berbeda ya. Observasi di sana itu diberikan treatment ya, ditunggu reaksinya seperti apa gitu. Nah, itu satu istilah yang mungkin dari bidang tadi sehingga dia memiliki makna yang berbeda. Nah, ini kaitannya dengan ragam itu sendiri. Gitu. Nah, teman-teman semua berkaitan dengan ragam ya, berkaitan dengan ragam itu sendiri sebenarnya kita kan juga mengenal ada ragam. Itu tergantung peristilahannya ya. Jadi ada ragam bahasa baku ya, formal, non formal dan sebagainya gitu ya. Tetapi ya, satu hal yang perlu teman-teman semua pahami bahwa ragam bahasa ya, ragam bahasa itu ibaratnya adalah seperti baju ya, seperti baju. Jadi tidak ada yang bahwa ini ragam ini yang paling tepat gitu ya. Yang paling tepat variasi ini yang paling tepat itu belum tentu ya. Karena apa? Ragam itu menyesuaikan dengan konteks dan situasinya. Ya. Sebagai contoh gini, tadi kan Pak Rim mengatakan bahwa ragam atau variasi bahasa itu kan seperti baju. Sebagai contoh gini, ketika teman-teman mau tidur gitu ya, kira-kira teman-teman mau pakai jas atau piyama? Nah, kayak gitu ya. Piyama. Piyama ya kan. Karena kalau pakai jas ya nanti bangun tidur badannya pegal-pegal semua ya. Karena bahannya kaku gitu ya, nggak luas gitu ya. Tetapi kalau teman-teman mau wisuda ya, menghadiri acara resmi, masa iya pakai piyama gitu ya. Kalau kemarin Pak Arif lihat kayak video-video lucu gitu ya. Itu nongkrong di kafe pakainya piyama sekarang. Nah, maka itu kan sesuatu konteks yang tidak sesuai pada tempatnya gitu ya. Ke kampus ya, pakainya baju adat misalkan, pakai baju kebaya misalkan. Ya, hari-hari resmi repot ya kan. Yang mahal bukanannya, tapi dandannya yang mahal ya kan. Nah, maka itu teman-teman semua sebagaimana dengan bahasa juga ya. Ketika kita mungkin Pak Arif di kondisi formal seperti ini ya, Pak Arif mencoba untuk menggunakan istilah-istilah yang mungkin ya formal juga ya, yang mudah dipahami. Sehingga kalau teman-teman kalau mau baca catatan ya nggak bingung gitu ya. Wah, nanti ada bahasa Jawanya ini, ada ini enggak. Nah, bagian dari bahasa Jawa, Jawa tadi hanya sebagai bagian selingan saja ya,
sebagai salinan. Tetap formal. Nah, tetapi kalau kita misalkan berada di bis misalkan, kita nggak mungkin ngomongnya terlalu formal ya kan. Pasti bang kiri gitu kan ya. Nggak mungkin kita bang tolong berhenti di sini ya gitu. Wah lah itu bisnya udah sampai mungkin sudah terminal lagi ya itu ya. Selamat pagi bang, apakah saya boleh naik bis ini gitu ya. Waduh. Babangnya nanti pasti langsung marah-marah ini. Kamu itu ngomong pakai bahasa formal, nah, harus kita sederhanakan ya. Kayak ke kenet itu kalau bilang ke sopirnya kan juga enggak, Mas, tolong berhenti di sini ya Mas, gitu kan enggak ya. Langsung tek 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 kiri gitu ya. Itu langsung ya. Karena apa? Ya itu memang ragamnya mereka gitu. Gitu. Nah, maka kita harus pintar-pintar ya, pintar-pintar. Nah, nanti teman-teman juga ada beberapa fungsi bahasa ya. Fungsi bahasa salah satunya adalah fungsi personal ya. Jadi fungsi personal itu untuk mengekspresikan diri gitu ya. Menjelaskan kayak tadi Bu Susan tadi ya sudah menjelaskan dirinya gitu ya. Itu salah satu bentuk fungsi personal. Mengungkapkan ide, gagasan ya. Itu juga fungsi secara personal. Nah, yang kedua, teman-teman ada fungsi bahasa juga yang sebagai alat regulator ya. Regulator itu dia lebih fungsinya adalah untuk mempengaruhi sikap atau pikiran ya. Jadi kalau teman-teman melihat ada calon caleg gitu ya. Calon caleg, calon kepala desa, calon anggota DPR gitu ya. Itu dia sering menggunakan fungsi bahasa sebagai regulator ya. Jadi untuk mempengaruhi ya. Ada bujukan, rayuan, oh ya kayak teman-teman kalau ditembak juga itu ya. Itu kan janji-janjinya super manis ya kan. Begitu udah jadian ya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Ya ada yang bertahan, ada yang enggak gitu ya. Nah itu fungsi regulator ya. Kabarnya kalau cowok lebih kan ya, lebih pintar itu ya. Kabarnya cowok itu lebih pintar gombali gitu ya. Dan cewek lebih seneng digombali gitu ya, katanya. Bener atau enggak tahu ya. Kalian yang tahu. Kemudian ada fungsi interaksional ya. Ini untuk berinteraksi ya. Ya ada komunikasi, menyapa gitu ya. Kemudian basa-basi, simpati, ya, banyak sekali. Yaitu untuk interaksi ya. Kemudian ada fungsi informatif ya, untuk menginformasikan ini kayak berita dan sebagainya ya. Kemudian ada untuk fungsi heuristik ya. Tahu fungsi heuristik ya? Nah, jadi ini untuk belajar ya. Jadi teman-teman kalau untuk salah satunya juga menggunakan bahasa ini ya. Fungsi heuristik ini untuk belajar lebih banyak gitu ya, interaksi dan sebagainya. Ada juga fungsi imajinatif. Nah, ini teman-teman yang suka sastra ya, suka menulis puisi, nah ini biasanya menggunakan istilah-istilah menggunakan bahasa sebagai fungsi imajinatif. Dan yang terakhir adalah fungsi instrumental ya. Instrumental itu adalah untuk mengungkapkan keinginan, harapan ya. Itu menggunakan fungsi instrumental gitu ya. Nah, itu teman-teman berkaitan dengan fungsi bahasa dan ragam bahasa ya. Nah, kemudian yang perlu Pak Arif jelaskan pula ya, ini adalah ragam bahasa tadi ya. Kita kembali sedikit kepada ragam bahasa tadi, bahwa ragam bahasa itu terbentuk dipengaruhi oleh dua hal ya, dua hal. Yang pertama adalah pemakai bahasanya, pemakai bahasa ya, itu jadi penuturnya ya, pemakai bahasa. Kemudian yang kedua adalah pemakaiannya ya. Jadi yang pertama adalah orangnya, yang kedua adalah pemakaiannya, situasinya, tempatnya gitu. Nah, untuk pemakainya sendiri, dia juga dibagi lagi ya menjadi 3 ya. Jadi kalau ragamnya tadi terbentuk ya, itu dipengaruhi oleh pemakainya itu adalah karena pemakai itu memiliki
wilayah yang berbeda-beda. Nah, maka di sini disebut sebagai asal penuturnya, ya. Asal penuturnya. Teman-teman kalau pernah mempunyai teman yang dari luar Jawa, ya, dia mungkin akan mempunyai ragam yang berbeda, ya. Terutama terkait dengan idioleknya, ya. Nah, idiolek itu tadi terkait dengan pilihan katanya, ya. Misalkan dari apa ya? Manado atau dari mana itu ya, yang Bapak tidak suka untuk macam-macam seperti itu gitu ya, dari Papua atau dari mana itu lupa ya. Itu kan dia dibolak-balik gitu ya, tetapi kita juga tahu gitu maksudnya, tahu gitu ya, karena kita masih selama itu masih bahasa Indonesia, walaupun nanti secara sistemnya ya dia ada subjek predikat ya gitu. Bapak sudah makan gitu. Belum. Belum anak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kelompok sosial ya. Nah, ini kelompok sosial ini juga terkait dengan pemakaian bahasanya ya. Kelompok sosial. Kemudian yang ketiga adalah sikap berbahasanya. Nah, ini kalau kelompok sosial tadi ya, dia ada menengah ya biasa, kemudian ada kelompok atas yaitu pemakaian bahasanya biasanya beda ya. Orang-orang kaya itu ngomongnya waduh yang wandel gitu ya. Langsung ini berapa harganya ini? Saya mau beli semuanya ini. Wah, itu langsung istilahnya itu kayak istilah-istilah gaya gitu ya. Gitu. Nah, ada juga yang santai gitu ya. Pilihannya ini berapa Mbak? Ini Mbak gitu. Ya udah saya beli semuanya gitu. Lebih keren. Kemudian sikap berbahasanya ya. Nah, ini juga sesuai dengan kondisinya ya. Sikap ya, pemakai bahasanya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pemakaiannya. Nah, ini yang pertama ya. Jadi ragam bahasa itu akan berubah ketika ada yang pertama dipengaruhi oleh pokok perbincangannya ya. Pokok perbincangannya ya. Misalkan kita baru berada di acara Candy gitu ya. Candy nggak mungkin kita ngomongnya selengean gitu ya. Selengean, bercandaan gitu. Ya mungkin sesekali ya, tetapi dalam acara-acara seperti itu kita juga wajib untuk menghargai itu. Atau mungkin acara wisuda gitu ya. Wisuda ya kita panggil juara pertama Mbak Nisa Sabian, tapi bohong, ong, ong. Wah itu langsung geger kan, bubar kabeh wisudanya ya kan. Nah maka kita harus pakai ragam bahasa yang benar gitu ya. Makanya dalam bahasa dalam wisuda itu kalau misalkan kita salah satu istilah saja, wow itu beritanya kemana-mana ya kan. Jadi benar-benar harus ditata rapi ya. Wisudawan pertama berasal dari wisudawan terbaik dari prodi apa misalkan. Wah itu ditata benar, efektif, efisien ya, tepat sasaran, tidak meleset, gitu ya. Oke, yang kedua, nah ini yang kedua ini ragam bahasanya juga dipengaruhi oleh media berbahasanya, ya. Media berbahasa. Nah, media berbahasa ini berkaitan dengan kan ada media lisan, tulisan ya. Ya, kalau kita berinteraksi seperti ini kan kita lebih lebih memanfaatkan untuk dari sisi bahasa baiknya, ya kan? Mudah dipahami, mudah dicermati gitu ya. Itu ketika kita fokus pada bahasa lisan gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa tulisan ya, oh teman-teman hati-hati itu ya. WA teman-teman itu sama-sama nulis Z gitu ya. Nanti kan misalkan ada PJ, WA teman-teman di grup gitu ya. Itu WA-nya misalkan teman-teman nanti kita kuliah jam 10.20 ya. Nah, itu ada yang jawab Y, 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 Y semua ya. Ini Y semua jawabnya. Nah, ini misalkan Mbak Uswa Utami ini ya. Ini menjawab Z. Nah, ini dibaca sama Mbak Puji ya gitu ya. Tapi mungkin kalau yang WA itu Mbak Inka gitu ya. Y-nya jadi yo gitu ya. Nah, itu jadi apa ya? Dia mengikuti karakter dari si pengirimnya ya. Padahal sama-sama huruf Y loh ya. Nah, maka teman-teman semua itu hati-hati ya ketika komunikasi ya. Lebih baik diantisipasi ya. Diantisipasi. Misalkan, wah, nanti ini pastinya tak jawab Y dok, ini dikira saya lagi marah nih gitu ya. Nah, jadi harus dibahas dengan, "Ya, Mbak, terima kasih." Nah, itu kan
Jadinya kan ada nada-nada yang syahdu gitu loh ya. Termasuk kalau teman-teman baru ini ya, misalkan WA teman-temannya gitu ya juga harus gitu ya. Jadi, oh iya Mbak, makasih sudah diingatkan, sama dengan dosennya. Selamat pagi Pak, hari ini iya gitu kan, mesti teman-teman ya, aduh kok mau pingin ini tok tau gitu ya. Harusnya, ya Mbak, makasih sudah diingatkan dan sebagainya. Kayak gitu ya. Ya repot sithik ya, tapi itu dalam rangka untuk menjaga kualitas dari hubungan sosial kita gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ya, teman-teman, yang terakhir ya, pemakaian bahasa tadi ya. Tadi udah dipengaruhi oleh pokok perbincangannya ya, berat, ringan atau apa. Kemudian media berbahasanya lisan atau tulisan gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah situasinya. Nah, ragam bahasa itu tadi yaitu tadi situasi, misalkan kita sedang acaranya resmi gitu ya. Nah, maka kita tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang sembarangan gitu ya, yang asal gitu ya. Maka kita harus menggunakan bahasa yang eh, sesuai juga. Nah, sama juga ya teman-teman, kalau baru nongkrong dengan temennya gitu ya, jangan pakai bahasa formal ya. Selamat pagi teman-temanku gitu ya. Hari ini kita mau ngobrolin apa ya gitu ya. Kita mau gibah apa ya gitu ya. Oke, gibah yang pertama gitu ya. Kita akan menggibahkan si A ya. Si A itu gitu ya. Nah, itu jadi nggak seru ya kan. Jadi nggak seru. Tapi jangan gibah ya. Dosanya besar ya. Gitu. Nah, maka teman-teman semua kalau lagi nongkrong ya biasa aja ya. Wah, saya habis kuliah bahasa Indonesia ini dengan Pak Arif ya. Kita harus pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Waduh, repot ini ya. Nah, maka harus disesuaikan, ya kan? Situasinya, kondisinya, lawan bicara kita itu juga menjadi pengaruh gitu ya. Walaupun ngobrol di kafe ya, misalkan teman-teman baru ngobrol sama misalkan Pak Kaprodi misalkan. Nah, itu tergantung ya, dia mau komunikasinya santai atau formal ya. Kalau formal ya terpaksa kita harus menyesuaikan gitu ya. Nah, itu teman-teman ya, berkaitan dengan hakikat bahasa ya. Jadi hakikat bahasa itu banyak sekali ya yang harus kita kita benar-benar semua gali ya. Tetapi kalau teman-teman sudah terbiasa ya nanti ya menggunakan bahasa itu, enak kok gitu ya. Enak gitu. Karena apa? Kalau orang biasa menggunakan bahasa ya dengan berbagai situasi ya, kita juga akan lebih mudah menyesuaikan ya, lebih mudah menyesuaikan. Dan di sini bukan berarti bahwa yang formal itu pasti lebih bagus ya, belum tentu ya kan. Kalau dia formalnya bagus banget gitu ya, tetapi interaksi non formalnya tidak bagus ya, kita juga sulit ya mencari mencari rekanan gitu ya, mencari teman sejawat itu juga akan kesulitan ya. Maka dua-duanya harus dikuasai gitu ya. Kita bisa formal tapi kita juga bisa yang informal juga, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ya, kita akan membahas berkaitan dengan hakikat pembelajaran bahasa. Nah, kalau tadi kan hakikat terkait dengan bahasanya itu sendiri, ya. Nah, sekarang adalah hakikat pembelajaran bahasa, ya. Nah, hakikat pembelajaran bahasa itu dia difokuskan pada bagaimana seorang anak itu tadi ya bisa belajar terkait dengan bahasa, kan seperti itu. Nah, maka di sini ketika kita ingin membelajarkan membelajarkan pada pembelajaran bahasa untuk anak gitu ya, itu ada beberapa konsep yang harus kita kuasai. Yang pertama, ya, nah, jadi yang pertama terkait dengan konsep belajar dulu ya, kita harus tahu apa sih sebenarnya yang dimaksud belajar gitu ya. Nah, dia yang mengatakan bahwa kalau kita belajar itu ya harus mengalami perubahan tingkah laku, baru kita disebut sebagai proses belajar gitu ya. Nah, kalau terkait dengan belajar itu sendiri, maka kan ketika kita ingin membelajarkan anak,
itu ibaratnya adalah kita itu seperti sedang membangun sebuah gedung ya. Bangun sebuah gedung kan nggak langsung jadi cetak, nggak mungkin ya. Walaupun sekarang sudah ada printer 3 dimensi ya, jadi ada gedung yang dicetak dengan menggunakan printer itu ada, ya. Itu sudah ada. Tetapi di sana tetap ada prosesnya, ya. Tetap ada tahapan-tahapan yang harus dilalui seperti itu. Nah, maka teman-teman semua, di sana adalah bahwa dalam proses pembelajaran bahasa itu tadi, dia juga harus menguasai tidak hanya dari sisi keilmuannya saja, tetapi juga dari sikapnya, dari keterampilannya ya. Apalagi bahasa ya, itu kita sangat membutuhkan yang namanya keterampilan ya. Keterampilan dalam berbahasa. Nah, untuk bahasa itu sendiri, kita sebenarnya sudah belajar dari sejak kita kecil ya. Dari sejak kita, bahkan ada yang mengatakan bahwa kita belajar bahasa itu sejak dari kandungan ya. Ada yang mengatakan bahwa kalau kita kalian misalkan besok ya kalau sudah menikah kemudian mengandung, kemudian diberi stimulus ya, stimulus dari suara-suara apa ngaji, kemudian ada qiraah dan sebagainya itu tadi ya. Itu kabarnya itu akan ketika nanti lahir ya, dia akan lebih cepat hafalan Al-Qur'annya gitu ya. Dan kemarin ada juga yang menekankan oh itu jangan jangan diputarkan gitu ya, tetapi ibunya sendiri yang harus membaca itu gitu ya. Nah, itu katanya interaksinya jauh lebih kuat seperti itu. Gitu ya. Nah, maka teman-teman yang untuk belajar bahasa sendiri ya, yang pertama dapat dilakukan dengan pengalaman ya. Jadi memberikan pengalaman ya, kemudian juga bisa melalui pengamatan ya. Kalau waktu kecil kan teman-teman semua kan pasti kan juga belajar bahasanya seperti itu ya. Jadi pertama itu adalah melakukan pengamatan lebih dahulu, lihat gitu ya ibunya. Eh panggil ibu ya, mama gitu ya, ma gitu kan, biasanya baru ma gitu ya. Karena apa? Keterbatasan dari sisi apa? Alat ya, alat untuk penuturnya gitu ya. Nah, maka itu harus dilatih terus gitu ya. Makanya anak itu trial dan error dia. Jadi teman-teman itu sebenarnya sejak dari kecil sudah melakukan yang namanya eksperimen, ini ya kan. Ketika stimulus, ketika misalkan kalian digigit semut misalkan, itu langsung nangis kan, langsung nangis. Oh, kemudian ibunya, oh kenapa kamu nangis gitu ya. Dikasih susu masih nangis ya, dikasih makan sudah masih nangis. Oh ternyata dicek, oh ada bagian tubuhnya yang digigit semut. Nah maka kalian jadi belajar, oh nek aku ngeloro yang ini ki, jadi aku nangis, oh ibuku ben goleki sumbere gitu kan. Walaupun itu mungkin tidak dideskripsikan waktu kecil ya, tetapi seperti itu. Kemudian kalian lapar, kalian nangis gitu ya. Oh, kok nggak respon gitu ya? Nangisnya dikencengin lagi. Wah, nggak respon lagi ya. Maka itu trial dan error lagi. Gimana caranya ya? Oh, sambil gerakkan tangan gitu ya. Sambil mukul-mukul kepala, sambil apa? Nah, itu kalian sudah. Nah, itu bahasa-bahasa isyarat ya. Jadi teman-teman sudah sejak kecil itu sudah mempunyai keterampilan bahasa isyarat maupun bahasa lisan gitu ya. Nah, kemudian teman-teman semua, kita juga belajar berkaitan dengan eh, belajar bahasa ya. Jadi, teman-teman dulu ketika belajar bahasa itu lebih dulu menguasai terkait dengan gramatikal, ya kosakata gitu, atau praktek dulu. Nah, pasti praktek dulu ya kan. Jadi teman-teman mengenal dengan istilah ada bahasa ibu ya. Bahasa ibu itu kan nggak mungkin kan ibu begitu lihat kalian, nah perkenalkan ini namanya gramatikal ya kan, ini namanya fonologi gitu ya. Jadi kamu ketika mengucapkan ini harus seperti ini kan nggak kan, iya kan. Jadi kalian kan lebih banyak men-trial dulu kan, ya kayak tadi ya mengucapkan istilah misalkan makan gitu, makan bunyinya bukan makan langsung ya tapi mam ya kan. Jadi mam pengen apa? Maem, iya, gitu ya. Nah itu sebagai sebuah apa? Belajar ya, proses ya. Karena apa? Alatnya belum
sempurna gitu ya, sehingga lidah dan juga belum bisa berinteraksi secara langsung. Nah, maka di situ kemudian berkembang ya, teman-teman sudah mulai mengenal televisi, radio, kemudian orang-orang di sekitar kalian, jadi tahu istilah-istilah baru gitu ya. Nah, itu jadi kosakata yang kalian dapatkan itu sebenarnya tidak hanya dipengaruhi oleh waktu kalian di bangku sekolah saja, tetapi juga di lingkungan sekitar kalian gitu ya. Nah, maka inilah salah satu teori yang dulu kan ada teori yang menyatakan bahwa kita terbentuk tidak hanya dari bawaan saja, tetapi lingkungan juga iya, ya kan? Lingkungan juga berpengaruh. Karena apa? Di sini bahasa kita ya. Kalau teman-teman semua biasa bergaul dengan orang-orang yang mungkin punya bahasanya kurang sopan gitu ya. Mungkin itu juga terbawa kepada kita gitu ya. Gitu. Karena ada istilah bahwa kalau kalian berteman dengan tukang daging, maka kalian akan tercium bau dagingnya juga. Tetapi kalau kalian berteman dengan tukang minyak wangi, kalian juga akan tercium bau wanginya juga, kayak gitu. Ya, itu terkait dengan bahasa. Maka teman-teman, bahasa ini salah satunya juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, keluarganya paling tidak ya. Kalau teman-teman mungkin punya anak yang wasis gitu ya, ngomongnya, nah itu karena kita juga sering berinteraksi ya. Jadi besok kalau kalian udah punya anak ya, ajak aja ngomong terus ya. Kalau perlu ajak debat dulu gitu ya. Apa ini gitu ya. Nah, itu sebenarnya menumbuhkan kecerdasan dia dalam berinteraksi gitu ya. Mengetes kosakatanya dia juga gitu ya. Nah, itu kemudian yang lainnya mungkin nanti bisa teman-teman semua baca kembali ya. Nanti Pak Arif akan sediakan link ya di Moka begitu, insya Allah setelah jam 1 insya Allah ya. Ini karena Pak Arif setelah ini masih ada kelas lain, dan nanti silahkan teman-teman semua mengunggah catatannya ya. Pak Arif pengen lihat ya bentuknya seperti apa gitu ya, ketika kita menyampaikannya seperti ini gitu. Begitu ya terkait dengan bahasa Indonesia untuk pertemuan pertama kita ini ya. Untuk berikutnya insya Allah besok kita akan membahas terkait dengan pemerolehan bahasa ya. Jadi anak itu dapat bahasa itu sebenarnya dari mana sih gitu kan. Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Begitu ya. Jadi itu penting karena apa? Dengan kita mengetahui pemerolehan bahasa anak, kita jadi tahu media-media apa yang harus kita siapkan gitu ya. Kemudian treatment-treatment apa sehingga mereka perkembangannya jadi bagus gitu ya. Kan ada siswa yang mengalami disleksia, nggak bisa baca, nggak bisa nulis gitu ya. Itu juga berbahaya, maka kita harus antisipasi sejak awal gitu ya untuk identifikasi itu. Paling tidak kita bisa membentuk dari sisi lingkungannya terlebih dahulu seperti itu. Nah, begitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan terlebih dahulu silahkan ya bisa disampaikan untuk bisa nanti kita diskusikan bersama-sama ya. Ya, silahkan. Ya. Oke, kayaknya nggak ada ya kayaknya ya. Nah, baik ya, nggak ada ya. Alhamdulillah. Kalau nggak ada kan Pak Arif nggak perlu jawab juga ya. Nah, teman-teman, sebenarnya apa yang Pak Arif sampaikan ini hanya sebagian kecil dari yang ada, yang harusnya Pak Arif sampaikan begitu ya, karena kita waktunya terbatas hanya 100 menit. Nah, nanti materi ini sebenarnya sudah Pak Arif sudah sajikan juga di Moka, nanti bisa dibaca kembali ya. Nah, ini mungkin satu yang berat ya. Biasanya kita kalau sudah punya filenya itu udah adem ayem gitu ya. Udah wes wah aku duwe gitu ya. Nanti bisa tak anu sana. Nah, jangan sampai hanya sebatas itu ya. Nah, berikutnya untuk pertemuan berikutnya nanti ini kan teman-teman kemarin kita sudah sepakat bahwa satu SKS itu sama dengan 170 menit. Nah, di sini Pak Arif sudah menyediakan materi di pertemuan berikutnya ya. Nanti akan kita Pak Arif silahkan teman-teman baca ya. Silahkan teman-teman baca.
kemudian nanti kita juga menyiapkan beberapa aktivitas untuk kegiatan itu, gitu ya. Sehingga nanti di pertemuan yang ketiga nanti teman-teman sudah baca tuh materinya ya. Kita tinggal mendiskusikan bagian-bagian yang perlu kita perdalam kembali, gitu ya. Gitu. Sehingga nanti apa harapannya adalah dengan membaca terlebih dahulu kita tinggal pendalaman saja gitu ya. Dan itu waktunya hanya 2 jam untuk membacanya ya. Nanti untuk tugas terstrukturnya kita bisa desain lebih lanjut seperti itu. Ya, begitu teman-teman ya. Ini kebetulan setelah ini Pak Arif masih ada kelas lain ya. Di jam 11 lebih 10 menit ya. Jadi mungkin pertemuan kita akhiri terlebih dahulu ya. Nanti kita sambung di pertemuan berikutnya dan jangan lupa nanti jam 1 ada tugas yang harus diunggah ya. Dan ini kan teman-teman selesai kan? Selesai ini proses scanning ya, scan dokumennya ya, disiapkan dulu. Jadi nanti link pengumpulan tugasnya kalau sudah siap teman-teman tinggal unggah saja. Dan ini batas pengumpulannya hari ini ya. Hari ini maksimal jam 3 sore ya. Maksimal jam 3 sore ya. Jadi silakan nanti disiapkan untuk catatannya, diunggah dan tulisannya manual saja ya. Pak Arif pengen lihat tulisannya gitu ya. Itu saja dari Pak Arif. Terima kasih atas kehadiran dan juga atensinya ya. Semoga teman-teman dimudahkan ya dalam memahami materi ini dan untuk materi-materi berikutnya juga ya. Terima kasih juga Bu Susan ya, Bu Susan sudah menemani kita. Insya Allah pertemuan berikutnya nanti akan ada beberapa kesempatan dengan Bu Susan seperti itu. Baik teman-teman, mungkin itu saja. Terima kasih atas semuanya dan mari kita tutup perjumpaan kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, apabila ada kekurangan dalam saya menyampaikan, Pak Arif mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ya, sama-sama. Ye. Ya, sama-sama Mbak. Ye. Pak Arif N ya. Ye.